Sebelum kita mulai acara Zoom kita pada malam hari ini, akan saya bacakan dulu rundown-nya. Ada opening, lalu kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh dan dibawakan oleh Penutua Katomo. Lalu akan nanti mulai masuk ke dalam sesi, dan setelah sesi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andri Purnawan. Habis itu baru kita tanya jawab Q&A, dan juga setelah itu baru mungkin ada suatu hal yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa di sesi Q&A itu, dan kita baru penutup. Siap kalau begitu. Sebelum kita membuka acara Zoom kita pada malam hari ini, kita akan berdoa yang dibuka oleh dan dipimpin oleh Pentua Tomo. Silakan Kak. Terima kasih, Bang Andre. Selamat malam, Pak Pendeta Andri, Kak Aryani, dan semuanya. Mari sebelum mulai malam ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas pertemuan hari ini ya Bapa, atas semua murid-murid-Mu, pegiat aktivis GKIPI ya Bapa, yang hari ini rindu untuk belajar lebih ya Bapa, mengenal lebih jauh mengenai aktivitas kami dalam berkegiatan di GKIPI untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Malam ini telah hadir Pendeta Andri ya Bapa. Engkau pimpin dalam acara hari ini, dalam hikmat hari ini yang akan disampaikan kepada kami semua ya Bapa. Kiranya kami bisa mengerti dengan baik dan menjadikan diskusi yang baik dan menjadi pelajaran bagi kami semua terus untuk melayani dan berkegiatan, beraktivitas dalam kegiatan GKIPI ya Bapak. Engkau pimpin kami semua yang telah hadir, Engkau pimpin juga teman-teman kami yang mungkin akan hadir menyusul ya Bapak. Kiranya semua acara dari awal hingga akhir Engkau pimpin dalam tanganmu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kakak Penutua Tomo untuk doa pembukanya. Dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, jemaat yang dikasih Tuhan, spiritual pathways kita yang pertama adalah perjumpaan yang mengubahkan, dengan judul besarnya adalah spiritual aktivitas. Kalau kita eh, mengetahui lebih dalam lagi dari beberapa literasi yang saya dapatkan, spiritual itu adalah perencanaan makna hidup yang koreksi dengan semesta yang lebih besar dari diri sendiri. Dan spiritual itu adalah hal mendasar dalam hidup kita yang beriman, dan hal ini dilakukan ataupun didapatkan agar setiap orang dapat menikmati relasinya yang intim dengan Tuhan. Lalu seperti apa spiritual aktivitas yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit? Kita hadirkan pembicara kita, Pak Pendeta Andri. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Bung Siap. Andre. Screen is yours. Silakan. Oke, thank you. Selamat malam, Bapak Ibu. Senang bisa kembali bertemu malam ini. Dan saya mohon izin untuk share screen. Ya, malam ini kepada saya dipercayakan sebuah topik yang menarik, yang juga sudah saya hidupi ya, yaitu spiritualitas aktivis. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, karena ini pertemuan pertama, saya pikir perlu bagi kita untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud sebagai spiritualitas. Karena banyak orang melihat bahwa aktivitas spiritual itu biasanya diikatkan dengan aktivitas-aktivitas peribadahan. Berdoa, lalu membaca Alkitab, membaca firman secara eh, rutin, rajin, lalu persekutuan atau ibadah keluarga, dan secara reguler eh, datang ke gereja itu disebut spiritual activity. Tapi ya, itu memang spiritual activity.
Namun demikian, kalau kita bicara tentang spiritualitas, sesungguhnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Karena kalau kita melihat Kolose 3 ayat 23 misalnya, itu kita akan tahu bahwa spiritualitas itu sesungguhnya adalah sebuah kesadaran eh, yang muncul dari karya Roh Kudus. Ketika seorang sadar dan kemudian menghubungkan segala sesuatu dengan Allah dan memberi bobot spiritual pada segala sesuatu, maka itu disebut spiritualitas. Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita itu punya nilai spiritual. Dan spiritualitas dalam perspektif yang demikian membuat aktivitas yang biasa itu kemudian menjadi punya bobot rohani. Saya contohkan misalnya makan, gitu ya. Makan itu kan aktivitas yang bagi banyak orang jasmani ya, dorongan biologis, dan ketika kita makan dihubungkan dengan rasa lapar, lalu selera, lalu kita mencerna sesuatu, dan makan terkait dengan bisnis makanan, berapa harga makanan yang harus kita bayar, maka makan itu memang tidak punya nilai spiritual. Tapi kalau kemudian makan itu dihubungkan dengan sebuah kesadaran bahwa ketika saya makan, itu menjadi media untuk berbagi dan mengasuh kehidupan, di mana solidaritas, empati, kesediaan saling berbagi dalam suka dan duka, seperti Tuhan ya, Allah Tritunggal, saling berkelindan, saling bersekutu, saling mengisi, maka makan itu menjadi aktivitas yang spiritual. Saya contohkan, tadi siang saya makan masakan istri saya, ya, itu masakannya unsur utamanya adalah daging sapi. Ketika saya makan daging sapi, maka saya punya kesadaran bahwa saya berhutang kehidupan pada sapi. Sebab sapinya mati dan sayanya hidup. Dan saya punya kesadaran bahwa saya berhutang kehidupan pada sapi. Dan di titik itu, saya kemudian merasa terikat dengan seluruh semesta, bahwa kehidupan ini sesungguhnya dibayar dengan kematian ciptaan yang lain. Dan dengan itulah kemudian kita merasakan bahwa hidup itu punya nilai sakral. Dan itu membuat kemudian saya bisa dengan mudah menyadari bahwa kehidupan saya itu terjadi oleh kematian Tuhan. Dan kehidupan saya merupakan sebuah buah anugerah di mana saya berhutang kepada istri yang memasakkan, berhutang pada sistem produksi makanan, dan bahkan berhutang pada semesta yang lain. Dan ketika saya makan, berarti saya diasuh oleh Tuhan, dan diasuh oleh semesta, dan bahkan saya diasuh oleh sesama. Dan melalui makan itu, seseorang kemudian terkoneksi atau dihubungkan pada yang namanya the membership of creation, dan dihubungkan dengan Allah. Kita adalah anggota alam semesta. Oleh karena itu kita bisa hidup. Dan ketika kemudian kita makan bersama, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Nah, dari sisi makan itu saja, yang sehari-hari, yang banyak orang meremehkan, makan sambil lalu secara instan, bahkan beberapa menjalaninya dengan keluh kesah, yang membuat makan itu tidak punya bobot spiritual, tetapi ketika dimaknai secara tepat, dihubungkan dengan Tuhan dan kebaikannya, maka makan menjadi punya dimensi spiritualitas. Apapun yang kita perbuat, ketika kita mengkoneksikan itu dengan Allah,
dan memberi bobot spiritual padanya, maka itu menunjukkan spiritualitas kita. Nah, Gary Thomas membuat sebuah teori yang menurut saya menarik. Ini sebetulnya teori klasik yang dalam tesisnya Gary Thomas, ia sependapat dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Bahwa ketika manusia mengakses Tuhan, itu tidak hanya dilakukan melalui satu atau dua cara yang biasanya dihubungkan dengan doa, teks-teks kitab suci, dan peribadatan. Tetapi setidaknya ada 9 jalan untuk menuju sakralitas hidup. 9 jalan untuk terkoneksi dengan Allah. Dan itu adalah yang pertama, naturalis. Ketika seorang punya spiritualitas yang berhubungan dengan alam, ya suka naik gunung, suka tanaman, dan ketika ia berhadapan dengan tanaman, hewan, ia merasa dekat dengan Tuhan. Lalu spiritualitas yang hubungannya dengan sensori, orang ketika berdoa membutuhkan sesuatu yang oleh indranya bisa dirasakan secara langsung. Memakai dupa, memakai wewangian, aromaterapi, memperdengarkan musik, lalu juga bahkan bisa dengan indera pengecap. Suatu saat saya pernah menghadiri sebuah peneguhan pendeta di GKJ yang temanya kecaplah dan lihatlah, seluruh anggota jemaat itu diberikan madu, saset begitu di awal, dan kacang hijau. Dan selama proses berkhotbah, sang pendeta meminta seluruh jemaatnya yang hadir untuk sedikit demi sedikit mengecap madu itu dan meraba kacang hijau. Itu menunjukkan spiritualitas yang sensori. Ada juga orang-orang yang suka liturgi, memberi perhatian yang sangat ketat pada liturgi, pada tradisi. Itu disebut para tradisionalis. Ketika mereka berliturgi dengan baik, melakukan tradisi-tradisi dengan baik, maka mereka merasa dekat dengan Tuhan. Ada juga orang-orang yang beraskese, menjauhkan diri dari keramaian, mencari kehendak Tuhan, merenung, melakukan aktivitas seorang diri, dan dengan begitu mereka merasa dekat dengan Tuhan. Dan bagian saya adalah yang nomor 5 ini, yaitu aktivis. Nanti saya akan jelaskan. Lalu observer. Ini adalah orang-orang kalau di gereja yang pelayanannya pemerhati, menanyakan keadaan orang lain, berkunjung, lalu juga mereka dengan perhatiannya memberi kasih, itu membuat mereka dekat dengan Tuhan. Dan kalau di GKI Pondok Indah ada orang-orang yang suka ber-KKR atau KPI, suka musik yang hingar-bingar, ibadah itu harus berupa perayaan, berarti itu spiritualitasnya, spiritualitas antusias. Tapi juga ada orang-orang yang berkontemplasi. Ia tidak menjauhkan diri dari keramaian, tidak menjauhkan diri dari peradaban, tetapi mengisi waktu-waktu di dalam kehidupannya untuk mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh. Itu spiritualitasnya kontemplatif. Tapi juga mungkin ada seperti Bapak Ibu yang hadir pembinaan, yang hadir PA, belajar tentang Alkitab, belajar teologi sistematika, membedah buku, dan dengan perjumpaan-perjumpaan kognitif mengalami pencerahan, itu disebut spiritualitas intelektual. Nah, bagian-bagian spiritualitas ini akan tentu dibedah oleh para pembicara yang mumpuni di bidangnya, dan bagian saya adalah yang nomor 5 malam ini, yaitu aktivis. Nah, apa itu spiritualitas aktivis? Saya sendiri merasa bahwa
diri saya adalah seorang aktivis. Ya. Sejak kecil suka berorganisasi, kebahagiaan saya ketika berjumpa dengan orang lain dan kemudian ikut memikirkan isu-isu publik. Ketika mahasiswa, walaupun sekolah teologi, saya suka berorganisasi, saya ketua BEM yang pertama, presiden BEM yang pertama di UKDW pada saat itu, yang mendirikan BEM itu, dan pernah berdemonstrasi di jalan, ya. Mulai demonstrasi yang hanya 5 orang, ya, diketawain orang, termasuk bersama Pak Boni waktu itu, karena kami bersama, ya, hanya 5 orang sampai jadi korlap demo 10.000 orang juga pernah. Dan itu membuat saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan setelah menjadi pendeta sekalipun, di tahun 2014, ya, pada pasca Pilpres, pada saat itu lagi seru-serunya cebong kampret, saya memimpin demonstrasi di Surabaya dalam eh, komunitas yang namanya Rekonsiliasi Anak Bangsa, karena kami sangat prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang terpecah belah. Dan para aktivis adalah orang-orang yang tidak pernah ragu, tidak pernah takut untuk menampakkan dirinya, untuk berdiri dan kemudian bertarung, ya, untuk sesuatu yang mereka yakini atau percayai. Dan tekanannya adalah bagaimana keadaan sekitar itu bisa berubah, ya, dengan spirit yang positif, dengan belas kasihan, dengan semangat cinta kasih, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak bisa terpisah-pisah. Maka biasanya seorang aktivis juga adalah seorang yang sangat memuja inklusivitas dan menentang eksklusivitas, dan ingin melihat dunia itu berubah, baik dari dalam maupun dari luar. Itulah para aktivis. Dan ketika para aktivis itu misalnya diminta untuk, dan tentu ya setiap orang tidak hanya punya satu corak spiritualitas. Kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu apa corak spiritualitasnya, di bagian akhir saya memberikan link yang berisi semacam assessment sederhana dalam bahasa Inggris memang, tapi sangat sederhana bahasa Inggrisnya. Untuk mengetahui apa spiritualitas kita, nanti materi bisa dibagikan dan Bapak Ibu bisa akses itu link. Dan saya merasa saya menjadi seperti Tuhan Yesus, sebagai jalan menjadi serupa Tuhan Yesus ketika saya melakukan uh, pelayanan yang kaitannya dengan masyarakat, dengan publik. Dan ini gambar yang Bung Andre juga sudah tahu ketika bom Surabaya 2018. Pada saat kejadian itu setiap orang panik, dan beberapa orang meminta saya untuk membuat apa ya, public statement, karena pada saat itu saya adalah salah satu ketua PGI di Kota Surabaya waktu itu. Tapi pada waktu yang sama saya berpikir ini tidak selesai dengan kecaman dan dengan mengajak beberapa organisasi kemasyarakatan. Kemudian kami menggelar satu acara 5 hari setelah bomnya 13 Mei 2018. Acara ini Surabaya Guyup kami namakan, 18 Mei, yang dihadiri sekitar 1.700 orang di GKI Diponegoro yang daya tampungnya hanya 300-400 itu, penuh sesak. Dan pada saat itu ada upaya bersama untuk melakukan rekonsiliasi. Tujuan utamanya adalah mendamaikan kembali eh, jemaat GKI Diponegoro yang menjadi korban bom, dan memori mereka tentang orang-orang berjilbab, karena pelaku bom bunuh diri yang ada di GKI Diponegoro adalah seorang ibu, ya, seorang ibu bersama dengan anaknya yang berjilbab, bercadar. Dan pada saat itu jemaat punya trauma untuk mengalami perjumpaan dengan orang yang berjilbab.
Dan itu juga sekaligus menjadi titik balik bagi rakyat Surabaya yang terkenal punya jiwa kepahlawanan untuk bangkit, untuk berrekonsiliasi, dan menghadapi semuanya bersama. Dan sejak saat itu, sejak 2018, Surabaya justru menjadi kota yang sangat kondusif bagi pergerakan kebangsaan, pergerakan toleransi, dan itu semua disemangati oleh spiritualitas aktivis. Dan dekat dengan Tuhan bagi para aktivis artinya adalah ya bertarung demi keadilan. Lalu mengadvokasi mereka yang tertindas, berkontribusi pada pendidikan publik, menjadi sukarelawan bagi isu-isu lingkungan, lalu membela mereka yang tersisihkan, terpinggir, menulis di media sosial atau media massa, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan eh, isu-isu etis dan isu-isu sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ketika saya studi di Boston pun saya mengambil teologi publik, ya, public theology. Dan kalau saya renungkan kenapa begitu, iya memang berarti spiritualitas saya spiritualitas aktivis. Dan biasanya para aktivis ini selalu ingin melakukan perubahan, ingin membangkitkan komunitasnya, membangkitkan gereja dari apatisme dan isu social justice, structural change itu sangat menarik. Yang kalau bagi orang tradisionalis mungkin itu dianggap apa itu? Apa bedanya gereja sama LSM? Gitu. Kalau orang tradisionalis akan bilang begitu, tetapi para aktivis merasa bahwa apa yang mereka lakukan dengan konfrontasi, dengan aktivitas sosialnya, itu adalah sebuah sarana untuk dekat dengan Tuhan. Nah, kalau dicari dasar biblisnya di dalam Alkitab, apakah ada model para aktivis? Tentu karena saya membacanya sebagai seorang aktivis, saya membaca nabi itu pasti aktivis, ya. Karena kalau kita melihat misalnya di dalam Perjanjian Lama kan ada konstelasi raja, nabi, imam. Raja itu wilayahnya adalah wilayah politik, para imam itu biasanya berkecimpung pada ritus, ritual, para nabi itu menyatakan kehendak Allah di ruang publik, di masyarakat. Contohnya Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, dan nabi-nabi yang lain, Musa bahkan, yang sebelum ia dipanggil Tuhan pun dia punya jiwa aktivis. Ya kan? Dia memberontak sampai terjadi korban di Mesir dan ia melarikan diri ke Midian. Itu jiwa aktivisnya Musa yang masih sangat rebellious, masih penuh pemberontakan. Tetapi bahkan kemudian Tuhan memakai Musa untuk menjadi sarana pembebasan dari hegemoni Mesir menuju ke Kanaan yang merupakan tanah perjanjian, tanah kemerdekaan. Lalu para hakim, hakim itu kan sebetulnya para pemimpin suku ya. Di dalam perkembangannya Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Samson, itu mereka semua adalah para aktivis. Karena karya mereka bersama dengan Tuhan selalu berhubungan dengan isu sosial, politik, ya, keadilan, perlawanan, gitu. Dan bahkan saya memberanikan diri untuk menyebut Yesus pun, Tuhan Yesus sebagai seorang aktivis. Ya. Karena kalau kita melihat misalnya di dalam Perjanjian Lama, prinsip misfat atau kebenaran itu selalu berkelindan, berpilin dengan prinsip dalam bahasa Ibraninya sedekah, sedek, yang artinya justice.
kebenaran itu tidak pernah dapat dipisahkan dari keadilan. Nah, keadilan tentu bisa dilihat dalam perspektif equality, equal, segala sesuatu itu harus setara, sama, tetapi juga keadilan bisa dilihat dalam perspektif equity. Equity itu adalah kita memberikan sesuatu kepada setiap bagian masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya warga masyarakat yang eh, punya anggota keluarga 10, dia berhak atas 10 kilogram beras. Sementara yang hanya suami istri, cukup 1 kilogram beras. Dan walaupun 10:1, itu adil. Dan cara kerja Allah, selalu Allah di dalam Alkitab punya pendekatan berpihak kepada yang lemah. Jadi keadilan bagi Allah itu bukan keadilan yang sifatnya pembalasan. Orang yang jahat kemudian akan dihukum saja. Memang ada dimensi itu di dalam Alkitab. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, orang-orang yang jahat itu tidak dihukum. Tapi Alkitab justru menunjukkan orang-orang yang lemah mendapat pembelaan. Mereka yang dijahati mendapat kompensasi kebaikan dari Allah. Dan Yesus pun memproklamirkan dirinya, dan tentu ini sangat dipengaruhi oleh uh, Yesaya ya, bahwa ya aku datang untuk menjadi pembebas. Ya. Aku datang untuk membebaskan yang tertindas, orang-orang miskin, menyembuhkan yang buta, membebaskan orang-orang yang dari tahanan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Yesus adalah seorang pewarta dan sekaligus pembebas. Dan itulah yang membuat saya menafsirkan Tuhan Yesus selama ia hidup, ia punya spiritualitas aktivis. Tentu dia juga seorang yang kontemplatif, Tuhan juga seorang yang tradisional juga, Yesus juga seorang yang naturalis, ya. Ketika ia membangun perumpamaan-perumpamaan yang terkait dengan alam, dan Yesus juga seorang yang antusias ketika ia makan bersama dengan banyak orang, dan bahkan banyak orang melihat dia seorang peminum dan pelahap. Yesus adalah seorang yang komplit, dan jiwa aktivis itu sangat kuat dalam diri Yesus. Dan kalau kita melihat lebih jauh, hampir seluruh perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah itu menekankan prinsip, yaitu kebenaran, keadilan, dan integritas ciptaan, keutuhan ciptaan. Semua ilustrasi Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang Alkitab, kata Injil keselamatan itu hanya sekali disebut dalam Efesus 1 ayat 13. Tetapi begitu bicara tentang Injil kerajaan Allah, kalau dalam versi selain Matius, Basilea atau Theo, kalau dalam versi Matius karena penerimanya adalah jemaat Yahudi, kata yang digunakan adalah Basilea ton uranon, kerajaan surga. Semua ilustrasi Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah adalah seperti bla 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 bla. Dan itu menunjukkan Yesus seorang aktivis. Dan pikiran Yesus pada saat itu seringkali dianggap sebagai pikiran yang subversif, yang melawan, menjadi versi yang berbeda dari versi mainstream. Misalnya di dalam khotbah di bukit, gitu ya, dalam ucapan bahagia, Yesus membalikkan konsep yang kuat, ya, itu dibalikkan dan digantikan dengan kelemah lembutan. Prinsip penaklukan, Allah tidak menaklukkan, tidak mendekati dunia dengan pendekatan kekuasaan dan kekerasan, tapi digantikan dengan pengorbanan.
lalu kuasa digantikan dengan pelayanan. Barang siapa ingin menjadi yang terutama, ia harus melayani. Barang siapa ingin memimpin, ia harus menjadi pelayan dari semua. Dan itu pendekatan seorang aktivis. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada sisi itu di dalam diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu adalah seorang aktivis. Dan ketika seorang aktivis mencari Tuhan, tentu tidak cukup bagi dia dengan doa. Dia akan melakukannya dengan aktivitas. Dan spiritualitas aktivis itu kemudian dekat dengan spiritual activism. Jadi aktivitas-aktivitas spiritual yang selalu bertumpu pada belas kasihan, paling nggak bisa kalau lihat ada orang dijahati, terutama orang kecil, atau orang yang tidak bersalah diperlakukan dengan tidak adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama, begitu ya. Dan saya meminjam Thomas Merton yang berkata bahwa ide tentang belas kasih itu bertumpu pada sebuah kesadaran, ya, bahwa setiap manusia itu saling bergantung, ya, saling bergantung, persis seperti yang saya katakan di awal tadi. Kehidupan saya bergantung pada seluruh ciptaan yang lain. Seseorang menjadi bagian dari ciptaan yang lain. Oleh karena itu, kebaikan, kesejahteraan, nasib orang lain, atau bahkan ciptaan lain, itu juga menjadi tanggung jawab kita, sebagaimana kita berhutang kehidupan dari mereka. Dan spiritual activism itu selalu menekankan aksi daripada reaksi. Setiap orang tentu ketika berhadapan, ibaratnya semut diinjak pun bisa gigit gitu ya. Itu adalah tindakan yang reaktif. Kita bereaksi atas sesuatu. Ketika hak seseorang dilanggar, orang akan melawan. Tapi spiritual activism, meskipun dirinya sendiri itu tidak tertindas, tetapi ia selalu punya panggilan untuk terlibat di dalam karya pembebasan. Dan sangat menekankan integritas, ya, penting sekali untuk menjaga satunya perkataan, pikiran, perbuatan, dan menekankan kejujuran yang walaupun kejujuran itu terkadang sangat menyakitkan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan bahkan ketika manusia yang berbeda dengannya dilanggar haknya, biasanya orang-orang yang angkat suara itu adalah para aktivis. Pada isu-isu yang misalnya sangat kontroversial, misalnya di masa lampau, ya, perbudakan misalnya, yang menjungkirkan sistem perbudakan. Pada saat itu perbudakan itu dianggap alkitabiah. Dasar Alkitabnya misalnya Nuh pernah mengutuk Ham, ya. Dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa Ham, engkau akan menjadi budak dari saudara-saudaramu. Karena waktu itu Ham menertawakan Nuh yang sedang mabuk. Dan kemudian ditafsirkan Shem itu adalah masyarakat Asia Barat Daya, Yafet itu adalah masyarakat Eropa, Ham itu adalah nenek moyang orang-orang Afrika, dan kemudian seolah-olah menjadi sah, legal, memperbudak orang-orang kulit hitam. Abraham punya budak, ya. Lalu perbudakan juga dikisahkan dalam Alkitab. Dan bahkan di Perjanjian Baru kita tahu tentang kisah Onesimus, ya, dalam surat Filemon itu. Dan selama ratusan tahun, gereja seolah-olah menganggap bahwa perbudakan itu adalah sebuah konstelasi yang ditetapkan Allah, struktur masyarakat yang ditetapkan Allah. Tapi dari manakah sistem perbudakan itu kemudian dijungkir balikkan? Dari para aktivis, bukan dari kaum tradisional. Para aktivis, salah satu gerakan yang sangat terkenal, misalnya yang tentu
diinspirasi oleh gerakan dari belahan dunia lain. Awalnya adalah Gandhi dan kemudian itu sangat mempengaruhi Martin Luther King Jr. yang dia berasal dari keluarga pendeta sebetulnya di Atlanta, tapi dia terpanggil untuk melakukan sebuah gerakan perlawanan atas politik segregasi yang terjadi di Amerika di uh, awal abad 19 ya, mulai tahun 1950-an itu mulai terjadi perlawanan sampai puncaknya pada tahun 68. Dan makin lama Martin Luther King Jr. terus menggelinding bersama dengan orang lain. Walaupun perlawanannya bukan perlawanan yang sifatnya violence dengan kekerasan, tapi perlawanannya non-violence, resistance. Lalu juga spiritual activism itu berhubungan dengan hati nurani. Orang-orang yang hati nuraninya selalu tersentuh dengan belas kasihan dan percaya bahwa Allah ingin kita melakukan sesuatu. Tidak tahu apa itu. Walaupun yang dihadapi adalah sesuatu yang sangat besar, kompleks, sistemik, struktural. Tetapi kaum aktivis biasanya akan melangkah. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, iman itu berarti mengambil langkah, ya, langkah pertama. Walaupun kita tidak dapat melihat ibarat anak tangga yang tertutup awan, anak tangga itu menuju kemana? Apakah ia menuju ke jurang, ataukah ia tangga yang putus, ataukah ia tangga menuju peradaban yang lebih baik? Tetapi jiwa aktivis itu membuat orang melangkah, dan dengan ia melangkah, ia dekat dengan Tuhan. Dan biasanya yang diupayakan adalah selalu bukan yang praktis-praktis. Dan biasanya para aktivis ini cara berpikirnya tidak reaktif, tapi strategik. Yang ibaratnya begini, selama ini ada pameo, kalau mau menolong orang lapar, berilah dia ikan, maka ikan itu akan habis. Tapi jika mau ia bertahan, berilah ia kail, maka ia akan mencoba untuk mencari makan sendiri. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sesuatu yang karitatif atau reformatif, tetapi juga transformatif. Ajarlah ia membuat paguyuban nelayan, mendesain pasar yang bisa menentukan harga ikan, dan seterusnya. Dan itu kerjaan para aktivis. Dan di lingkungan orang-orang yang aktivis, mereka mungkin tidak melayani sebagai lektor, sebagai penyanyi, singer di gereja, sebagai penatua, dalam arti jabatan gerejawinya, tapi cenderung mereka sangat tertarik pada pelayanan-pelayanan yang kalau di dalam sacred activism itu ada 7 pilar, yaitu isu keberagaman dan inklusivitas, diversity dan inclusion, lalu isu restoratif justice, keterlibatan masyarakat sipil, isu lingkungan, lalu juga terlibat dalam pembangunan komunitas, bahkan isu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana menjangkau orang-orang yang ada di pinggiran, ya. Sidewalk communities itu kan orang-orang yang kalau di barat itu mereka beraktivitas di trotoar itu. Kalau di Indonesia ya berarti para pedagang, PKL, para pengamen jalanan, anak-anak jalanan gitu. Dan saya sudah mempraktekkan itu, dan ketika mempraktekkan aktivitas-aktivitas itu, memang ada perasaan yang sangat tidak dapat digambarkan dan tidak dapat diwakili dengan aktivitas spiritual seperti menyanyi di gereja dan seterusnya itu. Itu sakral. Dan sayangnya aktivisme itu dalam perkembangan di Indonesia
dikategorikan hanya sebagai ya itu gerakannya lembaga swadaya masyarakat. Itu bukan gereja. Padahal orang lupa bahwa Yesus adalah seorang aktivis. Nah, apakah para aktivis punya kelemahan? Ya, ya ini nggak disebut di dalam bukunya Gary Thomas. Ya. Tapi saya mengamati, kita harus mengakui bahwa spiritualitas aktivis itu juga punya blind spot. Blind spotnya itu apa? Cenderung subversif. Subversif, kalau Tuhan Yesus subversif tentu karena Kristus penuh hikmat ya. Tapi di dalam gerakan aktivisme cenderung melawan otoritas, menjadi pihak yang menggugat, dan itu tentu tidak praktis. Itu membuat orang-orang yang memuja establishment, yang memuja kemapanan, biasanya merasa terancam. Lalu pengorbanan yang harus ditempuh itu long run atau long term, seperti maraton. Kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ada proses merintis yang lama, dengan energi, dengan doa, dengan proses membangun jejaring, membangun kesadaran, mengedukasi yang lama. Dan biasanya para aktivis itu, berdasarkan pengamatan saya, cenderung mengabaikan kesalehan. Ya. Kalau pengalaman saya, orang-orang yang tradisional atau yang asketik atau yang pietis kan biasanya nggak minum bir, tidak merokok, tidak pergi ke tempat yang aneh-aneh. Tapi para aktivis ada di sana. Ya. Dan biasanya mereka mengabaikan itu. Maka eh, memang saya merasa tidak ada orang yang murni aktivis. Biasanya kombinasi ya spiritualitasnya. Nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa isi itu assessment, sehingga setidaknya biasanya ada 3 atau 4 spiritualitas yang dominan kalau scoringnya dalam dalam diri Bapak Ibu. Tapi para aktivis murni, mereka biasanya mengabaikan kesalehan. Tapi mereka yang cenderung dianggap tidak saleh itu pun sesungguhnya merasa dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan dekat dengan mereka. Dan melalui merekalah perubahan peradaban terjadi. Ya, salah satu hal yang sangat kontroversial misalnya yang saya temukan ketika saya meneliti tentang kehidupan Martin Luther King Jr. itu adalah ternyata di masa-masa tertentu Martin Luther King Jr. itu sempat terlibat affair dengan orang lain. Dan itu tentu menjadi pukulan telak ya. Kalau orang Amerika menempatkan dia sebagai pahlawan, ada hari khusus Martin Luther King Jr. Day, biasanya di Senin minggu kedua. Tapi ternyata ya dia punya kejatuhan, ya. Dan ada banyak aktivis lain yang saya kenal, mereka punya kejatuhan. Tentu tidak ada yang sempurna. Dan kalau dibedah, setiap orang dengan corak spiritualitas tertentu itu pasti punya blind spot. Tapi saya tidak akan mengupas satu persatu karena nanti ada orang-orang lain, para ahli yang lain yang akan menjabarkan kepada Bapak Ibu. Dan saya ingin menutup ini, lagi-lagi Martin Luther King Jr. yang pernah mengatakan injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Jadi ketidakadilan dimanapun itu, di dalam keluarga, di dalam gereja, di masyarakat, di kehidupan berbangsa dan negara adalah sebuah ancaman bagi kehadiran kerajaan Allah.
ancaman bagi keadilan dimanapun itu. Dan saya teringat di depan kampusnya Pak Joas nih, saya juga studi di situ, tapi master, Pak Joas doktoral, itu Mars Chapel, di depan Mars Chapel itu ada satu monumen yang menarik. Dan waktu saya bertanya, ini apa sebetulnya? Para profesor mengatakan itu adalah burung-burung besi. Jadi gambar yang di depan ini adalah rangkaian burung-burung besi. Burung-burung besi itu ya digambarkan ya diilustrasikan akan bisa menjadi burung yang nyata, yang bisa terbang dengan bebas pada saat dunia telah dipenuhi dengan keadilan. Tapi selama keadilan masih harus diperjuangkan, burung-burung besi itu akan tetap menjadi monumen. Dan itu sangat menginspirasi untuk saya secara pribadi. Dan sebagaimana yang saya janjikan tadi, eh, Bapak Ibu bisa mengisi, eh, ini ada link, nanti silahkan diisi linknya. eh, jadi nanti bentuknya adalah seperti ini. Sebentar saya stop share untuk share apa bagian lain. Ya, jadi nanti bentuknya adalah seperti ini dan Bapak Ibu mengisi personal assessment for individual. Jadi nanti caranya adalah bagian yang paling cocok dengan Bapak Ibu, misalnya saya merasa dekat dengan Tuhan ketika berhadapan dengan gunung, hutan, laut, itu kalau cocok banget ya diklik 5. Kalau nggak cocok banget ya 1, kalau sedang ya 3. Kalau ya lebih dari sedang tapi nggak bukan aku banget ya 4 dan seterusnya. Nanti di bagian akhir Bapak Ibu akan mendapati hasilnya dan akan muncul spiritualitas, corak spiritualitas dari Bapak Ibu. Saya kira itu sebagai pemantik diskusinya supaya menjadi semakin tajam. Mari kita berdiskusi dan saya kembalikan ke Bung Andri. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta Andri untuk pemaparannya. Jadi kalau di garis besarnya tadi ada eh, sembilan, sembilan cara atau nine way connect to God dan itu bisa menjadi eh, refleksi ke diri sendiri. Sebenarnya yang saya lakukan selama ini pelayanan lakukan seperti selama ini ada di bagian mana seperti itu ya. Jadi nggak hanya terpatri 1 atau 2 atau 3, tapi pasti ada sisi-sisi yang apakah seorang aktivis atau seorang tradisional ataupun seorang naturalis gitu. Pagi nanti kita bisa Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sesi Educare pada malam hari ini, Spiritual Pathways, bisa mengisi link yang dikasih oleh Pak Pendeta Andri untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi corak spiritual kita seperti apa. Oke, aku buka dulu 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan raise hand atau langsung ketik di kolom chat ataupun bertanya langsung pada Pak Pendeta Andri. Dipersilakan. Oke, yang pertama Kak Tomo, lalu ada lagi kah? Kak Tomo yang pertama, lalu jika ada yang ingin bertanya langsung bisa angkat raise hand-nya. Oke, oke Kak Tomo dulu. Silakan Kak Tomo, bisa langsung bertanya sama Pak Pendeta Andri. Ya, selamat malam Pak Pendeta Andri.
Saya Selamat Tomo, malam. kemarin waktu pas hadir di sini saya sempat ketemu juga. Terima kasih atas kunjungannya juga di GKIPI. Jadi pertanyaan saya terkait hal ini, terus terang saya sangat senang mendengar corak spiritualitas, terutama hari ini dimulai dengan aktivis ya. Dan saya baru tahu nih, ternyata bisa dikategorikan dalam beberapa spiritualitas kategori gitu atau corak gitu ya. Dan aktivis ini sangat mengusik perhatian saya juga sebetulnya sejak mahasiswa gitu ya. Tentunya ketika saya mahasiswa dulu juga aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah, yang sedikit mengusik itu begini, Pak Pendeta Andre. Kadang-kadang kita di mahasiswa Kristen ataupun pengikut Kristen gitu ya, akan selalu susah di apa di melihat realitas di mana selalu dibandingkan jika aktivis atau pegiat Kristen, perohanian Kristen, apakah tidak baiknya dipisah dengan kegiatan kepedulian masyarakat, terutama pada saat itu mungkin atau saat ini juga adalah kepedulian tentang situasi sosial yang lebih ke arah politik misalnya gitu ya. Tapi saya senang mendengar tadi sharing dari Pendeta Andre, which is sebetulnya ya ketergerakan hati kita itu bisa dijalankan bersama-sama dan justru bisa nggak bisa berbau rohani juga sebetulnya, intinya gitu. Mungkin dulu kadang kita selalu berpikir ini harus dipisah nggak sih kerohanian dengan aktivis kepedulian sosial ataupun politik, terutama yang di politik ya. Itu pernah ada pertanyaan sebesar itu dulu ya. Nah, kalau memang mendengar ini itu sebetulnya bisa dioptimalkan, saya melihat pertanyaan saya lebih ke kegiatan sosial atau kepedulian terhadap politik atau kepedulian terhadap kenegaraan itu, terutama yang di bagian situ ya, itu kita masih jauh kurang gitu ya. Kalau melihat di keagamaan yang sebelah ya, which is yang Islam. Nah, apa nih kiat-kiatnya sebetulnya itu aja, karena saya selalu senang ketika melihat ada kepedulian dan mungkin saya juga belum mencapai ke situ ya, tapi sangat peduli dengan hal seperti itu. Ada organisasi Kristen yang juga menyuarakan hal-hal sosial tadi yang seperti disampaikan Pak Andri lah contohnya. Tetapi jadi saya benar-benar dengar cerita dari Pak Andri di Surabaya melakukan itu bersama teman-teman pegiat yang lain. Saya sangat senang. Tetapi ada kiat-kiat nggak tuh untuk mungkin lebih tumbuh lagi mungkin ya kepedulian ini bersama-sama yang lain dan didengar gitu ya. Mungkin sejauh ini yang masih terdengar baru di organisasi Islam, tetapi juga Katolik juga kita dengar. Mungkin sangat senang mendengar kepedulian atau organisasi Kristen ini juga ada sebetulnya. Nah, kiat-kiatnya apa? Itu aja sih, Pendeta Andre. Oke, baik, siap. Terima kasih Kak Tomo untuk pertanyaannya, kiat-kiatnya mungkin seperti komunitas-komunitas kayak GMKI ya. Itu juga nggak sih, Pak Pendeta Andri? Ya, silakan jawab aja langsung. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya dari Kak Tomo. Eh, Pertama kalau bicara tentang politik, ya, yang dipisahkan itu dari gereja. Menurut saya ini perlu kita perlu berpikir ulang tentang itu. Sederhananya begini, di dalam dunia ini ada dosa yang sifatnya personal, ya, dosa pribadi, tetapi juga ada dosa yang struktural. Kalau dosa personal itu diselesaikan dengan pertobatan yang sifatnya personal. Ya kan? Kita bertobat, mengaku dosa pada orang yang menjadi korban dosa kita, lalu kemudian ya kita mengaku dosa kepada Allah dan terjadi rekonsiliasi. Dan selama ini gereja hanya berfokus pada itu. Tapi jangan lupa bahwa untuk mewujudkan kerajaan Allah, kita bukan hanya berhadapan dengan dosa personal, tetapi dosa struktural. Dan dosa struktural itu tidak bisa diselesaikan dengan kesalehan personal,
melainkan harus dengan kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial itu berhubungan dengan cara pandang kita bahwa sesungguhnya kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tetapi kalau dalam konsep Yunani dulu itu kan selalu dipisahkan antara yang privat dan yang publik, gitu ya. Oikos, oikos itu kaitannya dengan rumah tangga yang domestik, dan polis atau publikus, gitu ya. Yang kemudian itulah yang menjadi politik. Jadi yang domestik dan yang politik. Nah, gereja tidak boleh hanya terlibat pada dimensi yang domestik. Karena apa? Gereja diutus untuk bermisi di ruang publik. Nah, jadi politik. Dan politik itu kan bicara pengorganisasian rakyat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ya, toh. Kalau meminjam Aristoteles kan gitu. Lalu cara hidup untuk mewujudkan kebajikan, mulai urusan parit di depan rumah kita, perawatan lingkungan, harga sembako, isu kesehatan, isu korupsi, isu BBM, isu pengambilan kebijakan, itu semua politik. Soal makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, seksualitas, hak berekspresi, hak beribadah, hak menyampaikan pendapat, itu politik. Maka saya meminjam Bertolt Brecht, ya, seorang uh, filsuf politik dari Jerman yang mengatakan buta yang terburuk adalah buta politik. Apa itu buta politik? Adalah ketika seorang Kristen, mereka tidak mengerti tentang situasi yang ada di sekitarnya. Dan sibuk mengurusi hal yang sifatnya domestik. Saya mengibaratkan kita bisa menjaga dengan baik kebersihan rumah kita, memilah sampah kita, tapi kalau kemudian tetangga sekitar kita itu hidupnya berantakan, buang sampah sembarangan, ada banyak lalat, ada banyak nyamuk, maka kita juga harus menghadapi persoalan yang sama. Jadi kalau ditanya, mulai dari mana ketika kita mau terlibat di dalam kesalehan publik atau kesalehan sosial, itu mulai dari keprihatinan. Panggilan apa yang terjadi di masyarakat yang membuat kita tersentuh dan kita merasa bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, kita terlibat di sana. Jadi itu disebut vocation. Dan vocation itu kemudian dihubungkan dengan vocation, hubungannya dengan passion, ya tentu kita sangat bergairah dalam hal apa. Kalau Bapak Ibu seorang ekonom, ya pasti isu-isu ekonomi menjadi panggilan. Kalau seorang berlatar belakang teknik, isu-isu yang sangat teknikal yang menjadi panggilan, itu sangat dipengaruhi karena vocation, passion, kemudian menjadi mission, ya Tuhan mengutus kita di sana. Kalau orang pendidikan berarti terjun di sana, dan profesi kita. Jadi tidak mungkin seorang ekonom terlibat langsung di dalam isu-isu sosial politik yang luas. Itu sangat ambisius. Ya ada, tapi itu bakal painful. Ya. Tetap juga tidak mungkin bagi gereja sebagai persekutuan orang percaya hanya bergerak dalam politik praktis yang prosesnya sangat panjang. Tetapi pertama-tama kita harus menemukan panggilan kita di mana, pada bidang apa. Nah, kalau saya terpanggilnya pada bidang isu kebangsaan dan kebinekaan, karena saya pendeta, berarti isunya adalah isu lintas iman. Nah, bagaimana umat beragama bisa mencapai apa yang dikatakan oleh Mika 4 itu, panggilan saya. Pedang jadi mata baja, tombak jadi pisau pemangkas. Jadi sarana perang bisa diubah menjadi sarana produktif. Perang bisa diubah menjadi kolaborasi. Itu yang menjadi vocation saya. Dan kemudian saya punya misi bergerak
membuat jejaring, membuat komunitas, berorganisasi, melakukan hal-hal yang terfokus di situ. Tapi mungkin saya sama sekali tidak terpanggil pada isu misalnya keuangan atau isu eh, yang terkait dengan lingkungan, misalnya isu mikroplastik, isu carbon footprint, ya gitu-gitu saya nggak paham. Ngerti, belajar, tahu itu, mengkhotbahkan itu, tetapi itu eh, menjadi hanya pada tataran yang sifatnya kognitif. Ya, ikut seminar tentang itu, mengajak anak-anak remaja pemuda bergerak di sana ya. Tapi itu bukan vocation. Maka menemukan vocation itu menjadi penting lah. Caranya bagaimana menemukan vocation? Karena kalau sudah punya vocation, pasti punya passion, punya mission, lalu dihubungkan dengan profesi kita. Ada dua. Kalau orang Barat itu menemukan vocation dengan cara main ke berbagai tempat. Ya, kalau orang Jawa itu bilang dolan sing adoh, main yang jauh. Maka kan ada orang yang dikritik ya, oh orang itu mainnya kurang jauh. Main ke berbagai kalangan. Dan itu adalah tahap bagi kita untuk menyerap kenyataan. Jalan pertama begitu. Makanya biasanya anak-anak Australia, anak-anak Belanda, Jerman, Amerika itu kalau di masa liburan kan mereka melakukan summer camp, yang pergi mission trip kemana-mana begitu ya. Untuk melihat sebuah kenyataan yang berbeda dan menemukan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Bisa dengan jalan itu, tapi juga bisa dengan mengidentifikasi kecenderungan kita sejak kecil, Pak Tomo. Jadi sejak kecil manusia itu punya kecenderungan tertarik pada hal apa. Ya, memang tidak mudah ya membongkar memori kita tentang itu, tapi saya kira itu dimungkinkan. Dari kecil itu kita tertarik pada hal apa? Apakah aku tertarik pada barang atau manusia? Pada isu apa yang paling membuat aku itu bersemangat? Dan biasanya kalau itu masih terus terjadi di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, maka itu disebut vocation. Ya, saya tadi kenapa mengawali flashback ya, sejak kecil saya selalu misalnya jadi ketua kelas, aktif dalam kegiatan pelajar ya sejak SD itu. Terus SMP aktif di OSIS dalam komunitas-komunitas, SMA juga gitu, unit kerohanian, di OSIS juga dalam komunitas-komunitas, ketika kuliah seolah-olah tanpa saya rencanakan itu menjadi pola. Maka saya tahu, oh ini vocationku di sini nih. Nah, mission itu adalah konteks terdekat kita. Konteks terdekat karena ketika Tuhan menanam kita di satu tempat, pada satu profesi tertentu atau pekerjaan tertentu, maka pasti Tuhan punya rencana. Kita bicara tentang pekerjaan saja, misalnya pekerjaan itu bisa dihayati dalam tiga perspektif. Occupation, bekerja untuk dapat uang, itu yang bisa biasanya dilakukan anak-anak fresh graduate kan begitu. Jurusannya arsitek, kerjanya jadi admin gitu ya. Yang penting dapat duit, itu namanya occupation. Lalu yang kedua, profession. Masyarakat kita kan rela bayar mahal, jual mobil, jual rumah untuk sekolah kedokteran, atau orang-orang Indonesia Timur mau melakukan apapun kalau anaknya jadi pendeta, itu berarti kan profession, atau orang rela bayar ratusan juta untuk jadi TNI atau marinir, tekanannya adalah saya tidak dapat duit, nggak apa-apa, yang penting dapat kehormatan dari gelar menjadi guru dan seterusnya itu, atau menjadi eh, aparat negara. Tapi tahap ketiga adalah vocation. Vocation adalah kita melakukan berdasarkan apa yang betul-betul kita inginkan dan kita sukai itu. Meskipun secara penghasilan itu nggak worth it, misalnya ya, ataupun dari sisi kemasyarakatan, perspektif publik tentang apa yang kita lakukan itu tidak dilirik, tapi kita terus secara konsisten melakukannya, disitulah vocation kita.
Dan biasanya vocation ini yang mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesejahteraannya meluas. Ya. Dan sekali lagi itu tidak bisa dilakukan secara personal tetapi juga komunal. Setelah kita menemukan vocation, passion, mission, profession, personal ya, kita perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Orang-orang yang punya visi yang sama. Dan gereja adalah sebuah kesempatan untuk menjadi ruang perjumpaan bagi orang-orang yang punya panggilan yang sama. Dan itu kalau diasuh, apalagi kelasnya GKI Pondok Indah, boom itu. Itu bakal jadi kekuatan yang sangat besar. Karena apa? GKI Pondok Indah secara khusus dan GKI pada umumnya punya potensi yang sangat besar untuk itu. Untuk masuk di dalam sebuah kesalehan sosial dan kesalehan struktural. Nah, kombinasi antara kesalehan personal, kesalehan pribadi, kesalehan domestik, keluarga bahagia, dan saleh secara struktural, itu pada akhirnya akan menjadi sebuah sumbangsih walaupun kecil, ya bagaikan ya lilin kecil di tengah dunia yang sangat besar, tapi itu nyata. Dan gereja di sepanjang sejarah selalu menjadi salah satu pelaku perubahan peradaban karena ada orang-orang yang secara konsisten eh, menekuni panggilan hidupnya bersama dengan orang lain yang memiliki panggilan yang sama. Itu respon saya. Terima kasih, Pendeta Andi. Ya. Baik, siap. Terima kasih, Pendeta, untuk responsnya. Semoga Kak Tomo terpuaskan dengan jawaban dan responnya. Cukup menyita waktu sebetulnya. Oke, Siap. baik. Selanjutnya ada Bang David. Silakan, Bang. Open mic. Thank you, Tanya. Kak Andre. Maaf nggak bisa nyalain kamera. Siap, Pak Bang. Andri, terima kasih untuk paparannya. Saya cuma mau bertanya singkat aja ya. Kalau kita ngelihat paling tidak 9 corak spiritualitas tadi itu ya, apakah bisa juga menjadi sebuah sumber konflik di suatu gereja ya? Jadi misalnya ada aktivis yang, misalnya yang aktivis gitu misalnya ya, dia akan memperjuangkan inclusion and diversity sampai isu-isu LGBT misalnya. Sementara ada lagi yang lebih tradisionalis melihat itu apa nih gitu ya. Atau misalnya kalau yang jemaat yang senangnya apa tadi entusiastik, maunya ada 2 drum kalau bisa di dalam satu gereja, gitarnya 3 gitu ya. Sementara yang lebih tadi apa yang lain maunya lebih reflektif. Itu gimana ya Pak Andri melihatnya dan bagaimana kiat-kiat untuk mengatasinya, kalaupun itu dianggap sebagai suatu masalah. Thank you. Ini keren banget ini Pak David. Singkat tapi sangat tajam pertanyaannya. Apakah 9 corak itu bisa memicu konflik? Iya, ya pasti. Karena manusia, apalagi kalau itu diyakini sebagai sarana ia merasa mengalami Tuhan, dan kemudian berbenturan dengan corak dan cara yang berbeda, ya, dalam kenyataannya memang demikian. Di gereja itu kan kalau dipikir-pikir kan pertemuan antara orang baik dan orang baik. Tapi tidak ada gereja yang tidak berkonflik. Salah satu institusi yang paling rajin bercerai kan gereja. Data terbaru ya, walaupun ini sebetulnya tidak baru, sekitar tahun 2018 gitu, dirilis saat ini ada 45.000 denominasi Kristen. Yang kalau direnungkan lagi, sampai pada jemaat-jemaat seringkali terjadi konflik, itu kan bukan konflik antara orang baik dan orang jahat, tapi konflik antara orang baik dan orang baik yang punya cara dan corak spiritualitas yang berbeda, tentu persis seperti yang dikatakan Pak David itu. Dan kalau kita bicara bagaimana cara menangani konflik itu, saya merasa terlalu ambisius kalau kemudian saya merasa punya solusi atas itu. Karena sekali lagi, gereja sebagai institusi yang paling kekeh menentang perceraian, dalam waktu yang sama adalah
menjadi institusi yang paling mudah bercerai. Maka kita perlu berdamai dengan keadaan itu. Berdamai dalam arti begini, Allah itu terlalu besar untuk didekati hanya dalam satu corak. Bahkan saya kira bisa lebih dari 9 corak spiritualitas itu ya. Karena Allah itu terlalu besar, maka pernah berkembang yang namanya satu pendekatan teologi negativa atau apofatik teologi. Yang tesis utamanya itu segala sesuatu yang menstatementkan Allah itu pasti ada negasinya. Kalau dikatakan Allah bisa ditemui di alam, ada orang yang mengatakan, oh, setan juga bisa ditemui di alam. Allah bisa ditemui lewat wewangian yang harum. Wewangian yang harum bisa mengundang roh-roh yang lain. Allah itu baik. Nah, kalau Allah baik, kenapa orang tua saya yang tidak bersalah meninggal? Allah itu adil. Kenapa kalau Allah adil banyak kejahatan terus merajalela dan seterusnya? Jadi memang Tuhan Allah tidak dapat didekati dari satu perspektif. Oleh karena itu, dalam perspektif teologi Trinitas, ya, bahwa Allah pada dirinya sendiri juga majemuk, dan kita mengakses pengenalan akan Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus, saya kira ketika orang mencoba mencari titik temu dan menyeragamkan komunitas, pasti akan terjadi konflik. Maka yang terjadi adalah diversifikasi di dalam komunitas. Dan saya meminjam teologinya Paulus, Pak David, yang ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh gereja Filipi, yang pada saat itu Euodia dan Sintike yang sama-sama rekan sekerja Paulus itu berkonflik, bukan karena teologi pasti. Paulus mengatakan, kunasihati engkau, hendaklah engkau sehati sepikir dengan Kristus. Bahasa Yunaninya phronin en kurio, sepikiran di dalam Kristus. Sepikiran di dalam Kristus itu apa? Di Filipi 2 digambarkan Kristus yang walaupun ia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan diri. Kata yang dipakai adalah kenosis. Kenosis itu artinya mengosongkan diri dalam arti kita menekan segala keinginan yang sifatnya pribadi agar ada ruang yang cukup bagi hidup bersama dan ada ruang yang cukup bagi kepentingan yang lebih besar. Itu cara berpikirnya Kristus. Jadi menyangkal diri itu bukan hanya soal saya menyangkali semuanya, tapi dalam rangka memberi ruang bagi pikiran Allah dalam komunitas itu. Dan kalau orang punya cara berpikir yang benar itu ya satu ini, pasti akan terjadi kompetisi kepentingan dalam berbagai versi. Tapi kalau kita sadar, maka GKI Pondok Indah bagus sekali bicara tentang 9 corak spiritualitas itu untuk membuka pikiran kita agar kita memberi ruang bagi sesama kita yang berbeda mengekspresikan spiritualitasnya. Jadi kalau kita memberi ruang bagi kepentingan yang lebih besar, masing-masing tetap berekspresi, tetapi juga memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam keberagaman itu, maka di sana kita akan beroleh bonus, Pak David. Bonusnya itu apa? Bonus kerendahan hati. Jadi kata kuncinya adalah mengosongkan diri dan rendah hati, memberi ruang. Dan saya di GKI Dharma Satelit, lalu dalam komunitas-komunitas gitu ya, menggunakan pendekatan yang mengakomodir. Ya. Tentu itu pasti ada harganya ya.
Akomodatif berarti memberi ruang-ruang ekspresi yang berbeda. Dan ruang-ruang ekspresi yang berbeda itu memang harus diatur. Dan itulah fungsi kepemimpinan gerejawi. Ya, fungsi eklesiologi kita kan di situ. Tapi tetap harus ada ruang-ruang corak-corak yang berbeda yang diberi tempat. Dan bagaimana ruang bersama, seperti tadi contohnya ruang kebaktian, itu harus disadari sebagai ruang publik. Menjadi titik pertemuan bahwa yang di situ bukan hanya orang yang selebratif, tapi ada orang yang kontemplatif. Nah, biasanya kita, kalau di GKI Dharma Satelit misalnya, eh, di kebaktian pertama gitu ya, itu nuansa liturgisnya yang sangat kontemplatif. Di kebaktian kedua memberi ruang bagi selebrasi, walaupun semuanya pakai liturgi GKI ya. Penghayatannya semuanya soal cara, metode saja itu. Di ruang ketiga, suasana kebaktiannya dibuat model kekeluargaan karena banyak para migran ya, kawan-kawan dari Indonesia Timur yang membutuhkan kehangatan, ruang yang menekankan kekeluargaan. Lalu komunitas-komunitas bisa punya corak-corak yang berbeda. Tapi yang jelas, yang penting corak yang berbeda itu sering bertemu dan berlatih berkenosis di dalam ruang bersama itu. Sejauh ini hanya itu yang saya tahu. Apakah itu bisa menyelesaikan persoalan? Saya belum menemukan jalan lain yang lebih baik dari itu, Pak David. Tapi setidaknya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang luas, bergereja nggak stres, menjadi Kristen nggak stres, tidak penuh ketegangan, tapi bisa masuk dalam dan bisa merangkul banyak uh, pihak. Termasuk misalnya pihak-pihak, katakanlah yang tadi ya, sangat keras benturannya, yang pro-LGBT dan yang anti-LGBT. Ya. Maka gereja harus memberi ruang, ya, ruang. Tapi sebelum itu harus menjelaskan kenapa ada orang yang pro, kenapa ada orang yang kontra. Sebab kalau tanpa edukasi, orang yang kontra akan melihat, oh itu liberal, dosa kok dipahami. Sementara orang-orang yang pro akan melihat, loh ini sesuatu yang konservatif, ini penindasan. Maka terjadi konflik. Selalu pendekatannya, mengapa orang menolak? Dalam latar belakang apa? Dan mengapa orang mendukung dalam konteks seperti apa? Sebab bukankah gambaran kita tentang Tuhan itu juga sangat dipengaruhi oleh karakter dasar kita ya. Kalau orangnya punya minat besar pada dunia materi, maka akan meyakini Allah itu pemberi berkat. Jika seseorang aktivis, maka meyakini bahwa Allah itu berpihak pada yang lemah. Kalau orang itu nggak percayaan sama orang, maka akan meyakini Allah sejak semula memilih orang tertentu dan tidak memilih orang lain. Kalau seorang itu punya banyak teman dan ramah, punya keyakinan seharusnya Allah merangkul semua orang. Dan bukankah itu menjadi corak teologi yang semuanya ada di dalam Alkitab? Maka isu klasik unity in diversity, kesatuan di dalam kepelbagian yang pernah disampaikan oleh Paulus dalam konteks jemaat Korintus, saya kira masih relevan untuk mengelola ini. Dan para pemimpin gereja juga biasanya harus menjadi pemimpin yang seimbang coraknya. Jadi kalau 40 penatua GKI Pondok Indah itu coraknya tradisional semua, 4 pendetanya tradisional semua, ya pasti akan ada pihak yang merasa disingkirkan. Sharing saja di GKI Dharma Satelit kami menggunakan assessment Enneagram ya. Yang dengan 9 psikospiritual gitu ya untuk melakukan rekrutmen pada penatua. Dan kami punya datanya untuk para aktivis, para calon penatua, apakah dia seorang perfeksionis atau helper, kompetitor, seorang yang romantik, seorang pemikir, seorang skeptis,
seorang antusias, seorang yang direktif atau peacemaker, sehingga ketika itu menjadi tim yang seimbang, selalu setiap persoalan bisa dilihat dalam multi perspektif. Dan mungkin di dalam komunitas-komunitas kita juga perlu mempertimbangkan keseimbangan itu, supaya tidak menyingkirkan orang-orang dengan corak spiritualitas tertentu. Pertanyaannya singkat, jawabannya yang panjang. Terima Tapi kasih. jawabannya Seguh. Eh, baik Pak Andri, doakan kami di GKI Pondok Indah biar bisa terus merayakan tadi itu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Thank you Pak. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Om David untuk pertanyaannya dan responnya. Menarik sekali. Jadi ketika mau berpelayanan ada base data risetnya ya, Pak Andri ya, sehingga bisa eh, mengetahui lebih dalam lagi sama seperti link yang tadi sudah dikasih. Tadi saya mencoba untuk mengisi, ternyata nggak cuma 5-10, banyak. Jadi mesti pelan-pelan kayaknya, mesti harus di nanti pas malam habis siaran pelan-pelan dihayati apa pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita masih buka pertanyaan Q&A untuk yang ingin bertanya. Oke, silakan Pak Martin untuk bertanya langsung kepada Pak Andri di open mic. Ya, selamat malam, ya Andre. Selamat malam, Pak Begini, Martin. pengalaman saya dalam memperhatikan dunia politik pada saat dulu dan saat ini, sekarang saya sudah berumur 78 tahun, jadi saya melihat banyak tokoh-tokoh politik dulunya aktivis, tapi ternyata dengan perubahan zaman mereka banyak yang berubah. Yang tadinya aktivis sekarang berubah menjadi bentuk-bentuk model-model yang lain. Jadi contohnya di gereja kami ada tokoh politik Bapak Yakob Tobing, dulu adalah ketua kami DKI Jakarta. Terus karena perubahan politik menjadi anggota DPR, sempat menjadi duta besar dan terus menjadi anggota majelis. Saya pikir Pak Yakob Tobing sudah nggak berubah lagi menjadi aktivis, ya. Bentuk perubahannya mungkin berubah lagi, karakternya atau modelnya. Begitu juga dengan Bapak Kosmas Batubara, ya, dulunya aktivis, ketua kami juga, dan berubah menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Berubah karakter aktivis spiritualnya juga. Itu juga mungkin pengalaman hidup saya. Dulu saya seorang tradisional, tapi karena pengalaman pelayanan, saya berubah. Bisa berubah menjadi seorang yang caregiver atau observer gitu, atau juga sebagai antusiatis gitu. Bisa berubah-berubah. Jadi menurut saya, misalnya tadi ada pengisian kuesioner, itu mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Terutama bagi anak-anak yang muda ya, bisa saja nanti dia menua seperti saya, dia akan berubah karena pengalaman hidup, juga pengalaman dalam pelayanan, bisa saja ya tadinya menjadi aktivis, dia berubah menjadi seorang yang pemerhati atau pegiat di dalam gereja atau dalam bentuk karakter di antara 9 yang disebutkan tadi. Bagaimana menurut Bapak pendapat seperti itu? Terima kasih. Oke, Pak Martin sangat cermat dan sangat tepat bahwa manusia itu makhluk yang bergerak. Ya, jadi fluid ya Pak ya, mengalir, termasuk corak spiritualitasnya bisa mengalir. Namun apakah kemudian berubah total? Tentu tidak. Jadi ada perubahan. Perubahan itu bisa berkait dengan tuntutan dan pengalaman hidupnya, kapasitasnya bisa. Tetapi tabiat dasarnya itu bisa menetap. Jadi seorang aktivis di usia muda mungkin dia konfrontatif, tapi di usia tua seorang aktivis yang bijaksana karena dia terikat di dalam kepemimpinan, dia bisa punya pendekatan yang lebih intelektual, itu bisa. Dan memang perubahan itu dimungkinkan dari sisi pertumbuhan usia, tantangan pekerjaan, tantangan kehidupan,
Tapi minimal ketika ada dalam tahap tertentu dan kemudian kita tahu corak spiritualitas kita, setidaknya kita bisa menghindari kekosongan spiritual. Ya. Misalnya seseorang mendapati dirinya adalah seorang naturalis. Kalau dia setiap hari disuruh saat teduh di dalam kamar saja, ya dia akan bosan. Tapi kalau kemudian dia melakukan itu di taman atau di tepi kolam rumahnya, dia akan lebih masuk. Ya, fungsinya sebetulnya itu. Dan seorang yang naturalis, misalnya meskipun sudah pindah ke Jakarta, dia akan tetap berupaya menghadirkan seminimal mungkin ya, tetapi juga sekaligus suasana natural itu. Walaupun kemudian dia bisa terpapar spiritualitas yang lain, mungkin intelektual, tapi dia tetaplah seorang naturalis. Dan perjalanan spiritualitas itu kan sesungguhnya perjalanan yang tidak menetap. Sama dengan iman itu kan sebuah perjalanan yang tidak menetap. Oleh karena itu, tadi pada bagian akhir di gambar tadi, saya menunjukkan sebuah gambar labirin gitu ya. Kan biasanya Pak Joas tuh yang suka labirin-labirin gitu ya. Nah, itu perjalanan spiritualitas juga begitu ya. Saya menggambarkan sebuah jalan yang terus membuat orang itu sampai ke titik pusat. Saya sepakat sekali dengan itu. Dan spiritualitas bukanlah anak tangga, tetapi sebuah perjalanan makin memusat kepada Allah Tritunggal. Itu respon saya, Pak Martin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Iya, Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk responsnya dan juga Pak Martin untuk pertanyaannya. Mungkin aku buka yang terakhir sebelum kita closing statement dari Pak Pendeta Andri. Ada yang ingin bertanya terkait tema besar kita pada malam hari ini, yaitu spiritual aktivis. Nah, aku cek dulu. Tampaknya aman. Oke. Boleh saya, Pak? Pak Mahendra ingin bertanya? Iya. Oke, silakan Iya, Pak Mahendra. iya. Terima kasih. Pak Pendeta, saya ingin bertanya ya. Ini kan spiritual yang dimaksud dalam activity ini, terutama yang ingin saya tanyakan, kalau activity itu melibatkan banyak orang. Ya seperti tadi Pak Pendeta, kegiatan demo atau apa gitu ya. Itu spiritualnya ada minimalnya atau apa ya istilahnya ya, standarnya atau siapapun bisa mengaktualisasikan diri di aktivitasnya tanpa mengetahui. Tadi yang pertanyaan Pak Martin kan ada labirin tadi itu kan ke tengah itu yang bisa itu yang memiliki spiritual yang bagaimana Pak? Apa semua orang dengan berbagai macam tingkat spiritual itu sudah pasti benar dalam melaksanakan aktivitinya itu Pak? Mungkin itu Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Pak Pendeta dan juga nanti closing statement-nya. ya. Yohanes Pembaptis itu sendirian, Pak Mahendra. Teriak-teriak seperti seorang yang sangat nyentrik. Dia sendirian, tapi dia berangkat dari sebuah komunitas ya, tentu kaum Eseni. Dan ibaratnya dia tuh lulusan pondok pesantren Eseni, lalu dia berkarya sendirian. Sehingga ketika ada orang yang punya latar belakang tertentu dengan keyakinan tertentu, dia mengekspresikan jiwa aktivisnya di ruang publik, itu pasti punya pengaruh. Bukankah gerakan reformasi itu lahir dari aktivitas Martin Luther ya di abad 16 yang menempelkan 95 dalil reformasi di benteng Wittenberg. Dia sendirian.
Tapi aktivisme itu akan lebih powerful ketika kita melakukan bersama-sama. Ya. Kita sekarang sudah masuk pada zaman di mana segala sesuatu itu terhubung. Maka isunya bukan hanya kolektif kolegial, tetapi konektif, ya. Jadi segala sesuatu itu bukan hanya bersama, tetapi terkoneksi. Nah, sebuah gerakan kalau itu terkoneksi, itu akan punya daya ubah yang lebih cepat. Nah, closing statement dari saya, bicara tentang spiritualitas, kita tidak bisa lepas dari karya Roh Kudus. Roh, spirit itu dinamis, bergerak, ya. Kalau dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Maka kita yang punya jiwa aktivis, ataupun kita yang masih mencari apa corak spiritualitas kita, kita harus mau bergerak. Saya meminjam sekali lagi Martin Luther King Jr. yang pernah mengatakan, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you should moving forward. Jika engkau tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau nggak bisa, ya berjalanlah. Jika berjalan pun tidak bisa, ya merangkaklah. Tapi apapun yang terjadi, engkau harus melangkah maju ke depan. Dosa bukan hanya personal, tapi struktural. Kerajaan Allah bukan hanya menyapa individu, tetapi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus turut berpartisipasi dalam gerak roh menuju ke sana. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih untuk closing statement-nya dan harus terus bergerak supaya bisa kita menemukan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain supaya bisa terus berpelayanan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Andri untuk insight-nya dan pemaparannya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi GKI Pondok Indah untuk terus berpelayanan, nggak hanya di dalam tapi juga bisa berdampak keluar. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman di GKI Darmo Satelit ya Pak Andri ya, dari kami semuanya. Untuk menutup Zoominar kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengikuti dari pukul 7 tadi sampai pukul 23.06 ini. Sungguh luar biasa dan kita terus akan mengikuti sesi-sesi berikutnya karena ada 3 tema besar lagi yang akan terus diadakan di setiap hari Senin. Dan tanggal-tanggalnya sudah bisa dilihat di grup Educare kita pada malam hari ini. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, silakan Kakak Penatua Desire Orah untuk menutup dengan doa. Mari Bapak, Ibu, kakak-kakak kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh merupakan anugerah bagi kami untuk memiliki kesempatan menjadi aktivis dalam pelayanan di GKI Pondok Indah dan di berbagai kegiatan masyarakat sosial lainnya. Kami percaya bahwa pelayanan ini adalah salah satu sarana kami untuk bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Andri malam ini yang melengkapi kami dalam aktivitas kami di dalam berbagai kegiatan pelayanan yang ada. Tuhan menyertai selalu dan memberkati pelayanan Pendeta Andri. Kami berdoa Tuhan, biarlah pelayanan kami ini juga boleh menjadi terus menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi sesama kami yang melayani. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati istirahat kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.